kami hormati, kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Dr. Andes Haji Saleh Maran. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Maskur MM dan jajarannya. Kemudian kepada yang terhormat Ibu Ketua Aisyah Daerah Kota Banjarmasin beserta jajarannya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Ketua Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11 dan jajarannya, Ketua Aisyah Cabang Banjarmasin 11 dan jajarannya, juga kepada Bapak Wadan Ramil Ketakanyar, Bapak Peltu Samsudinur. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini kumpul di sini dalam rangka Musyab Muhammadiyah ke-8 dengan tema memajukan dan mencerahkan Banua. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan saat ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tadi tidak tersebutkan di awal, seluruhnya undangan dan peserta. Dan terima kasih ini khususnya kepada panitia yang sudah bercapek-capek menemani kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Terkhusus kepada Bapak Ketua Muhammadiyah Cabang 11 Pak Nasir, Sekretaris Pak Yamin, Bendahara Pak Ramadan, ini lagi berdiri terus beliau nih. Dengan mereka bertiga, saya rasanya tidak ada beban apa-apa jadi ketua panitia. Secara psikologis saya sangat kuat, jadi everything is okay, no problem. Alhamdulillah. Namun demikian tentunya ada kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mohon maaf. Dan kami berusaha juga untuk mempunyai variasi acara, yaitu adanya stand-stand dari Pertuni, Persatuan Tunanetra di depan yang mau pijat, tapi sementara yang laki-laki saja. Katanya yang wanita tidak ada tunanetranya karena masih ada rapat. Tunanetranya juga hebat-hebat, Pak. Juga ada rapat, ada anu. Kemudian mudah-mudahan dari Rumah Sakit Islam datang, sudah ada pembicaraan. Kemudian dari Panti Asuhan Tahfidz Muhammadiyah yang tadi Tapak Suci itu juga mengadakan stand teh. Jadi mereka memproduksi teh dan dijual. Alhamdulillah. Sekira sekian dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Tatamu memarina di pasar kandangan, di traktir Sidin Katupat Kandangan. Ketika di sana sini dirasa ada kekurangan, mohon dengan tulus dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pidato iftitah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11 masa bakti 2015-2022 kepada Bapak Dr. Andes Haji Natsir Barjat. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah yang hadir pada hari ini, yang mungkin beliau juga tidak secara langsung mewakili pimpinan wilayah, Bapak Serandus Haji Haidar Kati, yang kami hormati Bapak Ketua Daerah Muhammadiyah, Bapak Dr. Haji Maskur, Bendahara PDM Kota Banjarmasin, beserta segenap jajaran pengurus PDM Kota Banjarmasin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Bapak dan Ramil Kartakanyar yang alhamdulillah beliau berkenan hadir pada hari ini, Bapak Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Banjarmasin beserta jajaran, Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Banjarmasin 11 beserta jajaran, terkhusus juga yang saya hormati ibu-ibu dari paduan suara tadi yang sampai di depan dari pimpinan Cabang Aisyah Banjarmasin 11. Pertama-tama tentu kita sebianya kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah bahwa atas limpahan rahmat taufik dan kurnia sehingga di pagi hari yang ceria pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti acara pembukaan musyawarah cabang ke-8 Muhammadiyah Aisyah Banjarmasin 11. Selawat dan salam semoga tercurah di kariban junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat, para pengikut setia beliau yaumil kiamat. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, pertama-tama ulun mohon izin karena ini amanah, bagian dari amanah kita diamanahkan untuk menyampaikan pidato iftitah, jadi harus pakai teks dan barangkali agak sedikit panjang. Pertama-tama atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin periode masa bakti 2016-2022 menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada kinerja pelaksana musyawarah cabang PDM dan PDA 11 Banjarmasin ke-8, baik organizing committee, steering committee dan juga panitia pemilihan yang selama beberapa hari ini telah bekerja secara maraton sehingga musyab yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 19 Juli 2023 bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Musyawarah cabang yang ke-8 Muhammadiyah dan Aisyah yang kali ini bertemakan memajukan dan mencerahkan Banua adalah bagian dari semangat, bagian dari spirit, wujud nilai-nilai tajdid perserikatan yang berkemajuan, wujud dari rasa cinta dan kepedulian perserikatan Muhammadiyah kepada negeri ini, wujud dari rasa cinta perserikatan Muhammadiyah kepada Banua dan daerah ini. Sedangkan pelaksanaan mustab merupakan amanah organisasi pasal 27 ADART Muhammadiyah. Musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-8 pada hari ini dilaksanakan bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah, mengandung makna akan pentingnya gerakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan berkemajuan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pembukaan misa pagi ini tadi dimulai dan dirangkai dengan acara pemutihan kita oleh Ketua PDN kita, Ketua Bapak Haji Dr. Maskur. Beliau merupakan Ketua PDN yang terpilih kedua kalinya. Kita ucapkan selamat kepada beliau dan kepada segenap jajaran pengurus yang terpilih. Acara tadi diawali dengan pengundian kita menandai dibukanya ruang kelas baru Min Kertak Hanyar Ami Abdullah. Momentum ini mewarnai babak baru sejarah pengembangan Min Kertak Hanyar yang sebelumnya terkonsentrasi pada lokasi lamar Jalan Yani Kilometer 7. Kini sudah dibangun unit baru Min Kertak Hanyar Ami Abdullah. Bangunan baru Min ini untuk menjawab dan memenuhi tuntutan kebutuhan pentingnya ruang dan fasilitas sekolah yang lebih representatif, yang lebih memadai agar tercipta suasana proses belajar mengajar yang lebih baik. Kini Min Kertak Hanyar semakin maju dengan jumlah siswa yang semakin meningkat, juga dengan mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik, dan telah berhasil meraih nilai 92 dengan sertifikasi A. Alhamdulillah. Ini termasuk sertifikasi tertinggi Pak untuk wilayah Kertak Hanyar ini. Meskipun demikian, keberhasilan pembangunan ini meninggalkan beban utang panitia sebesar 50 juta rupiah. Utang panitia kepada salah seorang Aglia yang selama ini beliau memang sangat aktif membantu kegiatan kita di Petungan 11. Tentu kita berharap bahwa apabila nanti terpilih pengurus yang baru, ini akan menjadi spirit, akan menjadi dorongan untuk bisa terus membantu menyelesaikannya. Tentu saja kami juga selaku pengurus lama yang barangkali nanti mungkin tidak masuk lagi dalam kepengurusan, tapi kami tetap membantu dan bertanggung jawab terhadap sisa utangnya ada ini. Selain itu, upaya peningkatan amal usaha yang berkembang pesat di lingkungan PDN 11, baik secara kuantitas maupun kualitas, seperti masjid yang sebelumnya hanya 4 buah, ini bertambah menjadi 5 buah. Kemudian masjid yang baru yang dibangun adalah Masjid Al-Muslimin yang beralamat di Jalan Mahligai kilometer 6 Banjarmasin, kilometer 6 Kabupaten Banjar. Dengan jumlah jemaah yang semakin meningkat dan kualitas pengajian yang kreatif dan kian padat. Kemudian juga di sisi lain ada upaya dari sebagian besar takmir masjid untuk berlomba-lomba memperbaiki masjid, baik yang sifatnya rehab ataupun pengembangan bangunan baru seperti Masjid Al-Furqan. Masjid Al-Furqan kini sudah berhasil dibangun dengan tingkat kemajuan hampir 95%. Ini tentu nanti insya Allah merupakan masjid kebanggaan kita, karena Masjid Al-Furqan ini merupakan masjid yang terbesar tidak hanya untuk Kota Banjarmasin, juga untuk Kalimantan Selatan, bahkan untuk wilayah Kalimantan, terutama untuk masjid warga kita Muhammadiyah, insya Allah. Insya Allah nanti kapasitasnya itu akan mampu menampung sekitar 3.000 jamaah. Begitu pula dengan amal usaha lainnya, seperti adanya panti asuhan, terutama panti Tahfiz An-Nur,
Kemudian dibangunnya musala-musala baru seperti musala At-Taqwa, musala An-Nur yang memberi warna dakwah tersendiri bagi kemajuan perserikatan. Juga terhadap kegiatan amal usaha sosial dakwah lainnya seperti hadirnya Lajismu Al-Ummah, hadirnya Lajismu Al-Furqan yang dirasakan sangat membantu dan memberi kontribusi besar terutama bagi masyarakat fuqara wal masakin. Ini adalah buah dan usaha dari PRN kita di lingkungan PKN 11. Bersamaan dengan itu pula telah tumbuh dan berkembang ranting-ranting baru yang sebelumnya 5 ranting ini bertambah 3 ranting sehingga berjumlah 8 ranting. Antara lain PRM An-Nur, PRM Al-Muslimun dan PRM At-Taqwa. Semuanya itu bisa diwujudkan dengan semangat kebersamaan, dengan motivasi yang sama untuk membesarkan perserikatan, berjuang dan beramal tanpa parnih, berpijak di atas prinsip yang sama sesuai dengan pesan pendiri perserikatan kita Bapak Ki Haji Ahmad Dahlan, hiduplah Muhammadiyah dan janganlah mencari hidup dalam Muhammadiyah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, hendaklah kita sebagai warga Muhammadiyah dan para kader-kadernya untuk bisa memberikan sesuatu, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang bisa saya berikan dan bukan apa yang saya dapatkan. Semangat inilah yang kemudian berkembang di warga kita, terutama kami merasakan di warga PKN 11 ini. Ini sesuai dengan kitab Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairal ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, kemudian beriman kepada Allah. Seperti itulah yang menghantarkan periode pimpinan PKN 11 ini berjalan dengan dinamis, maju dan terus memajukan. Oleh karena itu, saya pribadi merasa beruntung ikut hadir menjadi bagian penting di PKN 11 ini bersama-sama rekan-rekan pengurus lainnya. Saya sangat sadar bahwa Allah tidak mendukung oleh semangat kebersamaan, sinergitas yang tinggi, yang ikhlas dari rekan-rekan pengurus lainnya melalui manajemen kepemimpinan kolektif medial, maka tentu PKN 11 tidaklah maju seperti sekarang ini. Boleh jadi ini bagian dari spirit untuk kecil yang kemudian menjadi gerakan besar, menjadi kekuatan besar yang menghantarkan Muhammadiyah sebagai satu organisasi besar, tidak hanya besar secara nasional, tapi kebesarannya juga diakui secara mendunia. Besar bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga besar dari kualitas. Laksana harumnya bunga yang sedang mekar dan mewangi, maju dan kerahkan negeri dan benua. Akhirnya, saya berharap semoga muscap yang dilaksanakan pada hari ini akan memberikan hasil terbaik, hadirnya pemimpin-pemimpin terbaik dan kader-kader yang terbaik dengan peran kerja ke depan yang tentu lebih baik pula. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, juga tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita alami selama ini. Tak ada geding yang tak retak, tak ada ikhtiar yang tak menemukan kendala. Itulah nanti tugas pengurus baru ke depan untuk bisa memberikan yang terbaik lagi. Akhirnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya jika saya selama ini ada kesalahan, ada kehilapan, baik sengaja atau disengaja, ada sikap tutur kata dan kebijakan organisasi yang saya katakan, yang saya laksanakan tidak benar. Mohon sekali lagi kiranya dimaafkan. Dan seperti tadi
sambutan dari panitia, kami juga ingin menyampaikan pantun penutup. Ya. Buah rambutan, buahku ini bisa dimakan enak sekali. Musyawarah cabang di hari ini, ayo sukseskan beramai-ramai. Ya. Terakhir, satu lagi, jalan-jalan ke pasar pagi, menukar tapih gasan bini, izinkan ulun berpamit diri, ucapan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin kepada Bapak Dr. Haji Maskur MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi Allah. Yang saya hormati Bapak dari Gangamil, Kota Kanyar, Kabupaten Banjar. Yang saya hormati Bapak Ketua RT di lingkungan Kompleks Persada Maaf. Alhamdulillah bisa berhadir, Pak. Yang saya hormati Bapak dari unsur pimpinan wilayah Bapak ini. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah yang baru terpilih. Jadi ada wakil-wakil yang hadir, kemudian ada bendahara. Ya. Yang saya hormati pimpinan cabang Banjarmasin 11 ya, Muhammadiyah dan Aisyah ya, beserta seluruh anggota ya yang berhadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur pimpinan Rampin ya, yang berada di bawah cabang 11 itu. Bapak-bapak, para undangan dan juga peserta musyawarah yang berhadir pada hari ini. Pertama-tama saya atas nama pimpinan daerah ya, dengan ini mengapresiasi dan mengucapkan selamat ya kepada pimpinan cabang 11 yang hari ini mengadakan musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Musyawarah cabang ini merupakan musyawarah kedua ya setelah cabang 9 ya Sabtu kemarin itu. Dan bahkan pada hari itu cabang 9 itu mengundang Pak Mufi ya, sekretaris umum ya, pimpinan pusat.
Cuman saya mohon maaf pada hari itu tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kita hormati, setiap organisasi termasuk Muhammadiyah itu apabila sudah habis waktunya, maka akan diadakan musyawarah. Musyawarah tujuannya adalah memilih pimpinan-pimpinan yang bisa nanti meneruskan ya, kepemimpinan yang lalu untuk masa periode yang ditentukan. Muhammadiyah ini kan termasuk salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Nah, tentu ada aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam pemilihan. Jadi kita mulainya dari pimpinan pusat. Ya. Nah, itu hanya satu aja kan pimpinan pusat. Nah, kemudian turun ke bawah itu kita dianjurkan untuk melaksanakan musyawarah wilayah. Nah, musyawarah wilayah ini kan kalau seluruh provinsi di Indonesia ini ada, maka kewajibannya adalah melaksanakan musyawarah. Dan musyawarah wilayah ini kan diberi batas waktu ya, oleh pimpinan pusat. Ya. Nah, setelah itu bisa dilaksanakan, kemudian berikutnya kita diminta lagi untuk melaksanakan musyawarah daerah. Nah, jadi kayaknya kita ini kayak piramid, atas luncur, kemudian ke sampingnya melebar-melebar ya. Nah, kemudian kita disuruh untuk melaksanakan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia. Kalau kota dan kabupaten di Indonesia ada 500, 500 itulah kita melaksanakan musyawarah daerah ya. Karena se-Indonesia kan. Nah, itu juga diberi batas waktu. Alhamdulillah kita pimpinan daerah kemarin sudah melaksanakan itu musyawarah daerah dan Aisyah ya. Sebulan yang lalu lah gitu. Dan insya Allah nanti kami hari Minggu ini akan mengadakan pelantikan Mbak, bersama dengan Aisyah. Tempatnya ya di gedung Pemko ya, Pemko. Nah, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah cabang ya, dan ranting ya, itu tambah banyak lagi. Apabila setiap kabupaten dan kota itu memiliki membawa cabang-cabang ya, tersebar di kota atau kabupaten, maka itu juga diberi batas waktu untuk melaksanakan musyawarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mungkin masih ingat ya ketika menghadiri muktamar ya, baik di Malang pada itu 2010 ya, kalau salah 2005-2010 ya. Kemudian di Yogyakarta ya, itu 2005-2010, mungkin 2005 di Malang ya, 2005-2010 di Yogyakarta. Nah, di dua muktamar itu oleh pimpinan pusat itu diputuskan ada dua pilar ya. Jadi pilar pertama itu adalah bidang dakwah dan juga sosial kemasyarakatan gitu. Nah, kemudian bidang atau pilar kedua adalah pendidikan gitu. Nah, alhamdulillah kita Muhammadiyah telah melaksanakan dua pilar itu. Dan bapak-bapak bisa tahu bahwa pilar pertama dakwah itu sarananya adalah kita harus membangun masjid ya, masjid ataupun mushola. Itu tempat kita menyampaikan dakwah di lisan misalnya. Nah, kemudian bidang lainnya kita disuruh untuk membangun panti-panti asuhan.
kemudian rumah sakit. Lalu pilar kedua adalah pendidikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah membaca Suara Muhammadiyah, itu Muhammadiyah Indonesia memiliki musala dan masjid itu lebih dari 12.000 di Indonesia tersebar itu, dari pusat sampai ke ranting-ranting yang tersebar di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok kabupaten kecamatan. Nah, kemudian kita juga membangun, Muhammadiyah berhasil membangun rumah sakit, panti-panti asuhan. Itu kalau panti asuhan itu tersebar di Indonesia. Tujuannya adalah menampung itu masyarakat yang dianggap tidak mampu untuk membiayai anaknya sekolah dan lain sebagainya. Nah, Muhammadiyah itu kita berhasil ya membangun dan banyak membantu masyarakat dalam hal sosial kemasyarakatan. Rumah sakit juga. Nah, kemudian pendidikan, Bapak Ibu dan saudara yang hadir, kalau Pak Haidar itu sering mengatakan setiap pertemuan bahwa Muhammadiyah memiliki ya, khususnya yang menengah ke bawah itu lebih dari 12.000 Pak. Ya, sekolah dari SD sampai SMA dan sederajat. Nah, kemudian perguruan tinggi itu 174 Pak. Nah, 174 ini juga apakah termasuk itu yang punya Aisyah? Jadi Aisyah ini punya perguruan tinggi juga, punya rumah sakit juga itu. Punya apa itu? TKTK yang tersebar di Indonesia. Nah, semua yang ada itu kan tujuannya untuk membantu pemerintah. Ya, jadi kita ini programnya itu jalan dengan pemerintah, bidang pendidikan ada, bidang dakwah sosial kemasyarakatan, kesehatan juga ada. Nah, tadi kita baru saja meresmikan ya penggunaan gedung ini, Pak. Saya disuruh menggunting kita ya. Nah, ada hati kan kita tambang lagi ini amal usaha kita bidang pendidikan ya. Itu kalau memang ini baru dibangun ya dilaporkan aja, sehingga dia dicatat oleh pimpinan pusat dan disampaikan melalui media-media. Itu biasanya di Suara Muhammadiyah kalau bapak-bapak berlangganan itu ya. Nah, kemudian di Muktamar, Pak, Muktamar di Makassar, itu diputuskan kita harus membangun pilar ketiga, yaitu ekonomi. Nah, ekonomi ini yang kayaknya agaknya melamban itu ya, untuk kita bangun. Tapi saya baca di Suara Muhammadiyah itu banyak juga di Jawa maupun di Sumatera, pimpinan daerah, cabang, ya, wilayah yang membangun bidang ekonomi. Nah, tujuannya apa? Oleh pimpinan pusat ya, pada saat muktamar itu adalah dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Ya. Jadi kita kalau membangun ekonomi itu kan berarti kita membantu pemerintah dalam hal misalnya penampungan tenaga kerja itu, penyerapan tenaga kerja. Ekonomi kita insya Allah tumbuh itu, karena semua masyarakat yang ada yang berkesempatan untuk menjadi pegawai atau karyawan. Ya. Kemudian yang kita Muhammadiyah mendirikan itu, ya, lapangan usaha. Di Aisyah dan juga Muhammadiyah pusat itu punya usaha di bidang apa ya, barang itu, produk barang. Ada yang membuat apa itu, mie itu ya, Mimo ya, nah, Mimo itu sudah banyak dibuka cabang-cabangnya se Indonesia. Kemudian Aisyah juga membuat macam-macam itu, sampai sabun itu. Dan kita disuruh pimpinan daerah
ataupun cabang untuk membantu memasarkan. Jadi membantu memasarkan, dan kita ini karena organisasi terbesar kedua, maka kalau pimpinan pusat itu mendirikan pabrik misalnya yang menghasilkan produk barang maupun jasa, maka kita ini kan ya tentu diminta untuk membantu dalam hal misalnya pemasaran dan sebagainya, ya dianjurkan juga untuk membeli produk kita, sehingga ya penghasilan yang didapat oleh perserikatan itu bisa cuma biayai ya kegiatan perserikatan itu. Dan kita konsumennya sudah jelas ya, warga Muhammadiyah banyak di Indonesia itu. Kalau kita ya membantu untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh Muhammadiyah, insya Allah ya, Indonesia dan khususnya warga Muhammadiyah itu ya akan punya istilahnya kesempatan untuk berusaha. Di samping kita sebagai konsumen juga. Nah, inilah pila-pila yang mudah-mudahan nanti di cabang 11 ini ya, bisa membangun ekonomi ya. Ya bisa dimulai dari yang kecil-kecil nanti. Lajismu juga kalau kita lihat di Indonesia itu sudah banyak melakukan terobosan-terobosan. Ada yang punya kelapa sawit, ada yang punya pertanian, peternakan, untuk perikanan gitu. Nah itu patut dicontoh ya. Memang lajismu ini kan meskipun di otonom tapi tetap di bawah ada wilayah dan ada daerah itu ya. Nah itu bagus dikembangkan, kita bisa kerjasama. Mudah-mudahan nanti ini bisa disosialisasikan, pimpinan daerah juga nanti menghimbau kepada semua cabang gitu, supaya kita gerakan ekonomi ini. Nah beberapa yang terakhir, kita ini kan sebentar lagi memasuki tahun politik nih, pemilu ya. Nah tentu ya Muhammadiyah secara nasional itu diminta untuk mendukung ya pelaksanaan pemilu itu. Namun Muhammadiyah secara kelembagaan kan tidak dianjurkan kita untuk misalnya ya mencalonkan itu ya, secara kelembagaan kan tidak dianjurkan untuk mencalonkan. Tapi secara personal pribadi silahkan ya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah untuk mencalon ya, apakah sebagai wali kota, bupati, legislatif dan sebagainya ya. Karena itu hak warga negara. Cuman yang diminta kita ini adalah sebagai warga negara kan punya hak gitu untuk memilih. Nah itu aja. Jadi silahkan nanti bapak-bapak dan ibu memilih orang yang dianggap ini bisa memajukan ya, negara Indonesia ini. Dan kalau ada orang Muhammadiyah yang duduk di DPR dan sebagainya, harapan kita mereka itu bisa mendakwahkan nanti ya, tentang ya, Islam ya menurut ya Al-Quran dan hadis yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pimpinan cabang 11 yang sudah melaksanakan musyawarah ke-8, Aisyah juga sama. Pada hari ini 1 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan 19 Juli 2023, musyawarah cabang ke-8 Muhammadiyah dan Aisyah Banjarmasin 11 dengan tema memajukan dan mencerahkan Banua resmi saya nyatakan dibuka. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.